Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Berjumpa lagi dengan saya Dwiki Adi Putra di Cuko Cerita untuk Kaula Muda. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Kalau aku sih jadi host hari ini agak takut ya, karena narasumber ini luar biasa mengerikan sekali. Nanti kita akan membahas tentang pola hidup sehat dan juga tentang gym ya, tentang langsung dengan ahlinya nih ya, udah hadir. Kalau nama panggungnya sih Aris Ray ya, Aris Ray. Assalamualaikum Kak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener ini Aris Ray ya? Betul. Betul. Ya, bukan. Itu panggilan Keren. Aris Gym, Aris Ray gitu ya. Aris Gym, kebanyakan dipanggil. Kak, terima kasih udah mau ngobrol nih di podcast Cuko nih Kak Aris. Kabar sehat Kak Aris ya? Kabar sehat-sehat terus. Sehat-sehat. Dijaga sehatnya. Wes. Kak Aris untuk membuka nih, ini jujur li, anak mudanya jujur li Kak. Jujur li. Melihat badan sebesar ini, untuk aku pribadi baru Kak Aris nih aku lihat ya. Iya. Agak serem nih. Kak, untuk opening biasanya orang badan gini bisa goyang tuh dadanya tuh. Boleh dong? Iya, boleh dong. Untuk buktiin. Kalau orang lama pasti mereka bisa gerakin. Okay. Iya. Kayak gini nih. Tuh. Orang lama pasti bisa gerakin dadanya ya, apalagi dua-duanya ya, pastilah. Karena dilatih chestnya terus. Wes, kalau nggak sempat latihan di tempat gym, biasanya dilatih di rumah pada saat kita bangun tidur dengan push up. Dengan push up gitu ya. Push up aja. Ini baru pertama dah. Belum bisa ya? Belum bisa. Nanti dibantu bisa. Kebetulan aku nge-gym ini baru seminggu nih. Oh iya, nggak apa-apa, awal. Siap. Kak Aris, untuk memulai podcast kita hari ini, Siap. membentuk badan seperti Kak Aris ya, ini badan besar ini ya, otot gitu ya. Yeah. Kan tidak cukup dengan seminggu 2 minggu Kak Aris. Prosesnya lama. Proses lama. Kak, mungkin boleh di-share nih dengan pemirsa, dengan Sobat Cuko. Awalnya Kak, itu badannya seperti apa hingga sampai bisa menjadi personal trainer ataupun bodybuilder ya Kak ya? Itu seperti apa Kak Aris? Perjalanannya sih panjang. Panjang dari sekolah dulu, waktu itu nggak salah tahun 92, 93. Oke. Mungkin Bang Dwiki belum lahir pada saat itu. Belum, betul sekali. Jadi 92, 93 itu saya seneng banget olahraga. Awalnya itu dari kebiasaan lihat orang yang jalan, gede banget nih orang, besar banget, jadi pengen nih sehat. Terus di rumah ngelakuin apa ya, kayak olahraga di rumah, kayak ngangkat-ngangkat, tapi dulu nggak ada besi, cuman kayak lumpang atau segala hal yang berat kayak ember nih. Kalau dulu kan latihannya ember dikasih sama air, jalan kayak Shaolin gitu lah. Terus lumpang tuh diangkat-angkat gitu. Awalnya gitu. Terus proses kumpul sama teman-teman, buka kayak ada halaman di depan. Saya waktu itu buat sendiri dari besi, terus dipola sama semen sama batu koral juga, akhirnya main. Terus dari itu terus dengan berkelanjutan dengan apa ya, waktu berjalan saya langsung ke tempat gym gitu. Oke. Berarti proses dari awal mula berarti suka olahraga berarti. Suka olahraga. Ya? Suka olahraga. Seneng banget olahraga. Nah, lalu bisa sampai ya badan terbentuk gitu kan ya. Nah, itu kurang lebih berapa lama sih untuk kalau misalnya kayak aku nih mau membentuk badan nih gitu ya. Ya, kalau dengan rutinitas dan apa ya, kayak fokus banget latihan, itu kurang lebih sih sebenarnya bisa ditemu dengan 7 sampai 8 bulan. Itu udah kelihatan. Tapi yang nilai bukan diri kita sendiri kadang. Orang lain yang mungkin udah lama nggak ketemu sama kita, lihat, Dwiki, badan lu gila, gede banget, gede dari aku, gitu. Orang lain yang nilai. Kita sih waktu latihan sih lihat kaca terus ya, gitu. Tapi nggak ada perubahan gitu. Nggak ada perubahan. Kayaknya ada berubah nih. Tapi dengan perpanjangan waktu terus, waktu bergulir gitu, lama-lama gede sendiri.
Dengan latihan tapi. Dengan latihan. Dengan latihan. Konsistensi berarti ya. Konsistensi. Ini Bang Haris ya. Betul, betul. Bang, lu kalau dari kan kalau kayak kita olahraga aja ngangkat beban tiap pagi, sore gitu kan kayaknya Betul. tidak maksimal kalau tidak kita support dengan makanan gitu ya. Nah, makanan yang pas untuk kita membentuk massa otot gitu ya, membentuk otot itu apa kan kalau kayak aku lihat tuh kalau yang anak-anak gym biasanya kan membentuk otot makan telur misalnya berapa banyak Iya, gitu ya. betul, Dada betul. ayam. Nah, Betul, itu betul. memang Emang seperti itu kah? Iya, betul banget. Karena kita itu badan perlu yang high protein. High protein itu didapat dari telur ayam, terus semua ayam kayaknya dari bagian telurnya, dagingnya gitu, semuanya. Tapi yang lebih bagus itu dia yang harus banyak serat. Kayak di ayam tuh ada paha, ada itu. Tapi diambil di bagian dada. Dan dada tuh seratnya gede banget. Dan pas banget buat kebutuhan tubuh kita. Itu, Bang. Berarti kalau dulu pas Bang Haris ngebentuk badan berarti makannya dada ayam tuh. Dada ayam. Jadi istilahnya tuh bukan apa ya, kalau kita makan tuh bukan untuk kayak kita makan biasa nih. Iya. Enak banget, enggak, tapi karena kebutuhan. Kebutuhan badan. Jadi makan aja. Ada juga yang emang benar-benar yang udah cutting bersih banget. Itu ayam tuh nggak digoreng, tapi cuman dikukus atau direbus, kan nggak ada rasa. Tapi kalau kayak ditambahin garam itu boleh dong ya atau nggak boleh? Nggak boleh, Oh. nggak boleh. Lain nanti. Jadi dia emang bener-bener nggak ada rasa. Oke. Cuman ada di sini aja rasa yang pernah ada. Oke, berarti ya untuk pemirsa itu kalau mau ingin membentuk Ya. badan kurang lebih 7-8 bulan ya, Betul. sudah mulai ada perubahan ya. Ada Bang perubahan Haris dan ya. orang yang bisa nilai orang lain. Oke, dan juga ditambah tadi dari cutting makannya yang harus Betul. yang Harus- tinggi serat dan juga protein gitu Betul, ya. tinggi. Bener. Oke, Bang Haris, kita berkaca melihat fenomena saat ini. Ntar Bang, gue lihat kaca di mana. Oh ya, ada nih. Fenomena saat ini, Gen Z ya, anak-anak Betul, muda sekarang betul. sepertinya tiada hari tanpa kopi, Mm-mm. tiada hari tanpa minuman manis, Betul. junk food dan lain-lain. Bang, ini kita coba masuk ke pola hidup sehat karena kan ya kayak Bang Haris selaku bodybuilder kan, Betul Bang. pasti kan menerapkan pola hidup sehat ya. Betul. Dari dulu dari tahun 92 berarti kan. Iya, 92. Betul. Sebelum kita ini menurut pandangan Bang Haris gimana melihat anak muda sekarang yang tiada hari tanpa kopi? Iya, sebenarnya di olahraga khususnya buat gym juga kopi itu juga dipakai, tapi nggak pakai gula. Oke. Dia kopi pahit. Dia kopi pahit itu buat apa? Buat power. Jadi mereka suka makan kopi pahit buat power. Tapi sekarang bukan kopi yang hitam ya, sekarang dipakai kopi kayak kopi cappuccino, Iya, kayak gula segala aren dan macam. lain gitu kan ya, zaman sekarang ya. Americano, Iya. Indonesiano gitu. Jadi yang dipakai buat apa ya, kayak lebih ke badan tuh nggak efek untuk otot. Jadi buat kayak lemak gitu. Jadi kurang sehat sih sebenarnya anak-anak muda sekarang. Tapi ada dua juga anak muda yang sekarang juga kemudian sudah sadar dengan diri sendiri bahwa sehat tuh penting banget. Mereka olahraga tuh bukan hanya buat sekarang ya, bukan hanya lifestyle, tapi buat kebutuhan kadang. Untuk kebutuhan. Ada dua sih sebenarnya. Yang bagusnya itu jangan pakai gula kalau kopinya. Iya. Yang nggak pakai gula, Bang. Iya, Yang nggak pakai gula gitu. Jangan ya? pakai gula Oke. kopinya. Bang, kalau kita balik ke gym, tadi ngeliat anak muda ya. Kalau tadi kan anak muda sekarang kayaknya dimanapun ada coffee shop gitu ya, atau ya minuman manis kan anak muda kayaknya sangat ramai untuk datang menikmati segelas kopi manis tadi gitu ya. Iya, betul. Kalau gym gimana, Bang? Anak Kalau muda masih alhamdulillah kalau gym anak muda dari berapa persen tuh yang 20% mungkin ada yang tempat gym ya. Kebanyakan mereka nongki sih sebenarnya zaman sekarang karena lebih tren Genzi sekarang. Yang ngerti aja, yang ngerti sehat, terus emang dasar basicnya mereka suka olahraga itu kebanyakan di gym. Tapi kalau sekarang itu banyak orang tua yang ke gym, jadi nggak ada keterlambatan buat hidup sehat. sebentar. Berarti sekarang bukan anak muda yang banyak, tapi orang tua. Iya, yang umurnya udah
40 ke atas, 50 gitu. Oke. Mm-mm. Nah, ini fenomena seperti ini kenapa bisa terjadi, Bang Haris? Karena dengan umur begitu orang tua kan semakin nggak kuat nih ke depan. Terus banyak sekali mereka yang mungkin dulu waktu muda tuh konsumsi yang berlebihan kayak tadi yang manis-manis, ya, yang instan-instan makan tanpa mengingat bahwa disitulah letak kayak nanti sakitnya nunggu nih. Nah makanya mereka udah kelihatan tampak sakit, mereka olahraga. Tapi nggak menutup kemungkinan mereka belum terlambat. Jadi dengan cara begitu nanti penyakitnya itu bisa hilang dengan sendirinya karena semua otot-otot dalam tubuh kita bergerak. Jadi yang tadi gula bisa dijadiin masuk otot kayak apa gitu. Pelan-pelan, artinya pelan-pelan. Dan ada yang kemarin juga ada yang latih itu umur 50 hampir 60 itu kena sakit di bagian kaki. Oke. Jadi kayak linu tulangnya gitu. Dengan olahraga yang cukup makan waktu sebulan, alhamdulillah linu tadi udah hilang. Karena pelan-pelan kita latih dan alhamdulillah sekarang udah nggak ngerasain ngilu di bagian tulang. Oke. Gitu. Ini menarik nih Bang, berarti yang usia tua ya 40 ke atas pun itu masih bisa untuk datang ke gym gitu ya? Iya Bang? betul. Nah yang ingin tanyakan Bang, ketika pemirsa yang menonton ini ya mungkin tadi yang ada kata Bang Haris tadi ada yang linu, pegel-pegel Iya. atau sakit tangan, kaki Betul, gitu Bang ya. betul. Olahraga apa sih Bang yang cocok Bang? Mungkin aduh nggak ada waktu lagi nih untuk ke gym gitu, udah sekalian di rumah gitu kan. Olahraga simpel apa Bang yang bisa yang cocok gitu ya untuk Iya. umur 40 tahun ke atas? Betul, olahraga yang cocok buat yang ngalamin penyakit itu sebenarnya lebih lebih baik ke ngeluangi waktu dulu deh buat ke gym. Terus nanti kita ada coach trainer yang ngajarin gimana sih supaya ngilangi penyakitnya. Nanti udah kunjungan kayak 1 minggu gitu, boleh nanti dilakuin di rumah. Baru lakuin di rumah dengan cara yang sama. Tapi kadang mereka ngelakuin di gym itu beda dengan ngelakuin di rumah. Maksudnya di gym ada trainer, ada yang memang ngajarin. Tapi di rumah kan sendiri nih. Nanti begitu mereka tahu udah tekniknya, pas ngelakuin di rumah beda gerakan. Atau pada saat dia ngejongkok setengah, terus dia kebablasan ke bawah, atau dia nggak dapat setengahnya gitu. Jadi harus memang benar-benar ada yang lihat. Yang ngelatih untuk Yang awal ngelatih. dulu berarti ya Iya, Bang Haris ya. betul, yang ngelatih. Bang, tapi kalau misalkan pola hidup sehat ini kita terapkan di rumah gitu Bang ya. Ya tadi mungkin let's say kita tidak ada waktu ke gym lah gitu ya, mungkin Betul. sibuk. Nah, olahraga yang cocok mungkin kayak jalan kaki atau mungkin pull up di pintu, itu gimana tuh? Bang Ya Haris? boleh. Sebenarnya olahraga itu nggak harus dilakuin di gym, di rumah juga bisa. Pada saat kita bangun tidur, yang penting niat. Nah, Niatnya. ini Nah, nih. Kadang Ini nih. anak-anak muda sekarang nggak niat gitu. Jadi niatnya tuh separuh. Kalau separuh kan gimana ya? Mau kayak ini nih jalan separuh, kita ambil tengah, mau ke kanan atau ke kiri, kan bingung nih, Iya, masih tahap bingung. Tapi kalau dia udah konsistensi diri sendiri bahwa pola sehat nih bagus nih, gue harus gini, dia terus bikin mindset, gue harus olahraga. Nah itu yang ngedukung banget. Jadi pada saat dia bangun, olahraga dulu nih, dia bisa ngelakuin push up sendiri di rumah, terus ngelakuin angkat nggak ada beban ya, mungkin beban dia sendiri, beban tubuh yang bisa loncat-loncat, bisa lari di tempat, bisa push up gitu. Oke. Bang, ini aku sekalian mau konsul ya. Ya. Di podcast Boleh. dengan konsul sekalian ya. Boleh. Dan ini untuk teman-teman juga ya. Boleh. Bang, kalau kayak aku nih ya, yang berbadan besar gitu ya. Beratnya hampir 100 kilo gitu ya. 100 kilo. Ya oke. Let's say 100 kilo. Bang, itu olahraga yang cocok kan kalau aku pernah baca nih kalau kayak kita lari gitu ya. Lari atau running ini kayaknya kurang cocok untuk yang berbadan besar karena takut Iya. dia di Betul, takut kaki yang kakinya nggak menahan nunjang. penopang Iya, nggak betul. nunjang gitu Bang ya. Iya, betul. Nah, olahraga selain jalan ya, jalan kalau jalan kaki ya oke. Selain jalan yang cocok untuk pemirsa ataupun untuk aku sendiri yang tidak dianjurkan untuk berlari itu seperti apa, Bang Haris?
Kalau teknik itu banyak sih. Memang kalau badannya gede, takutnya nanti kakinya nggak nopang, jadi nggak Iya. kuat, terus cedera di kaki. Mhm. Begitu cedera di kaki, dia nggak kena di kaki aja, nanti kena di bagian pinggang, Oke. pinggang belakang. Heeh. Jadi banyak banget yang apa ya, yang bisa terjadi gitu, accident gitu ya. Makanya itu dianjurin buat yang baru juga, kalau di fitness dikenal sama beginner ya, Iya. atau beginning ya. Jadi mereka dianjurin jangan lari. Di tempat fitness kan ada treadmill nih. Mhm. Nanti paling main treadmill, kita lihat nih dengan porsi badan begitu, kekuatannya gimana. Kita anjurin treadmill itu kurang lebih kalau untuk baru misal nih 15 menit, bukan lari tapi jalan. Jalan ya. Jalannya mungkin kecepatannya tuh sekitar 30 atau 35 atau 40 kilometer per jam. Terus kita lihat nih ke depan. Seminggu kemudian kita tambah lagi. Tadi 15 menit dinaikin 20 menit. 20 menit dengan kecepatan tadi waktu awal 40, sekarang kita naikin 45 gitu. 45 kilometer per jam. Jadi terus gitu Bang. Sampai maksimal itu yang baik buat treadmill itu sebenarnya step dia jalan cepat, lari pelan, lari cepat gitu. Jadi ada step-step banget. Terus buat yang badan tadi yang udah memang benar-benar fisiknya udah jadi dengan latihan treadmill dan lari tadi, baru kita himbauin untuk nguatin kaki dengan main kayak squat jump atau nanti ada di tempat gym kita pakai beban dan tanpa beban gitu. Jadi banyak banget yang ngelatih otot kaki kita buat lebih kuat. Berarti memang untuk yang berbadan besar yang dikuatin berarti kaki dulu berarti Kaki Bang Haris dulu, ya? kaki dulu. Berarti kalau kita ke gym langsung angkat beban untuk tangan itu Jangan. salah berarti ya? Kalau awal ke gym sih sebenarnya kayak gimana ya? Kayak pengen tahu, ini alat apa nih? Ini alat apa? Dicobain semua nggak apa-apa. Tapi dengan intinya ada coach, ada trainer yang ngawasin, jangan sampai kejadian. Jadi belum latihan, udah cedera duluan, gimana itu kan bahaya banget. Jadi dilihat nih, oh ini alat ini, cobain satu-satu. Berarti dia step by step ada proses ya Ada tadi proses, Bang ya. Ya proses memang semuanya. jalan ya, Betul. terus jalan cepat, jogging gitu ya. Lari dikit, Baru lari gitu kenceng, ya. lari kenceng. Oke, Gitu. tuh berarti pemirsa kuncinya berarti kita kuatin kaki dulu ya Kuatin berarti. kaki sama kuatin tangan. Oke. Sama kuatin perasaan kita. Karena ngangkat beban itu berat. Oke, Bang. Lalu ini aku nih banyak banget pertanyaan untuk Bang Haris Iya, nggak apa sebenarnya ya. satu pertanyaan berapa nanti hitung aja. Ini aku coba coret kira apa. Siap, pertanyaan. Nah, ini siap. kayak menarik nih, Bang. Olahraga rutin atau jaga pola makan yang penting? Olahraga rutin atau jaga pola makan. Sekarang kita bahas olahraga rutin. Kalau olahraga rutin tapi nggak jaga pola makan, sebenarnya bisa jalan, cuman kadang berbenturan. Jadi dia harus olahraga rutin dengan pola makan yang benar. Tapi kalau olahraga rutin dengan pola makan yang nggak benar gini, dia latihan nih tiap hari dengan beban yang mungkin berat, tapi pola makannya nggak bagus. Kayak dia latihan nih sehari ini 2 jam. Dengan latihan beban itu mungkin berat banget sekitar 60 atau 70 atau 80 kg diangkat. Tapi pola makannya hari ini cuman tempe atau ikan teri. Gak masuk ototnya nanti. Kasihan badannya capek, ujung-ujung kena penyakit. Makanya harus diimbangin. Takutnya itu banyak yang maksain olahraga dengan angkatan berat tetapi tidak menyesuaikan dengan pola makan yang kita yang kita asup ke badan. Jadi ujungnya bisa kena penyakit kuning, kekurangan air juga nggak boleh. Jadi harus benar-benar kita bisa menyesuaikan. Jadi ngemaksa tuh nggak boleh. Jadi pelan-pelan, step gitu. Jadi harus imbang. Jadi dengan pola makan dan latihan rutin. Rutin ya. Iya. Bang, dianjurkan kalau untuk olahraga nih, misalkan yang waktu misalnya ada kita pagi udah berangkat kerja. Betul. Siang mau olahraga panas. Betul. Sore mau olahraga capek. Ya.
malam olahraganya udah ngantuk biasanya kan. Itu sebenarnya dari mindset sih. Jadi mindset ya. Dari mindset yang banyak alasan banget loh. Gitu. Berarti balik lagi ke niat ya Bang ya. Ya sesuai dengan sini jadi mindsetnya di atas di otak kita terus sampai ke bawah. Tapi kalau dari sini keluarnya mungkin nggak nyampe sini gitu. Jadi jadi pas mau olahraga pagi kayaknya besok aja gua olahraga deh. Hari ini nanti capek banget. Terus besoknya lagi Sama ya. masih bisa besok juga Terus aduh malas nih olahraga. Udah siang panas. Kalau panas kan nggak nutup kemungkinan bawa payung. Payung aja biar nggak panas. Atau pakai apa kayak pakai sunscreen dulu kayak. Sebenarnya tergantung pola pola kita. Dan tadi ujung-ujungnya balik ke niat. Balik ke niat ya Bang ya. Niat kalau niat dan udah konsisten tadi ya Bang. Iya, niat udah 100%. Walaupun hujan gede, walaupun nggak ada motor, nggak ada gojek, becek gitu. Tetap jalan. Wah, gua nggak ada motor nih hari ini, nggak ada kendaraan. Males banget gua. Telepon dong temen. Halo bro, bisa jemput gua dong mau gym? Nah, kan bisa gitu. Terus kalau itu ada gokar, ada ini kan bisa tuh. Jadi nggak menutup kemungkinan buat semuanya. Bisa. Semua masalah itu bisa kita tanggulangin sesuai dengan diri kita sendiri. Bisa nggak gitu? Niat dan konsisten kuncinya. Harus bisa dong. Balik ke niat dan konsisten tadi Bang. Bang, tapi kalau dari waktu olahraga, betul. Ya waktu olahraga itu yang dianjurkan lebih baik ya, lebih bagusnya itu pada saat pagi, sore atau malam kan kalau kayak kita lihat kan kadang pagi rame nih, terus sore juga ada, malam juga ada juga gitu ya. Nah itu waktu yang dianjurkan itu dari pagi, sore atau malam dan durasinya berapa lama Bang biasanya? Betul. Kalau buat latihan sih tergantung ini kita ya, dari kehidupan kita masing-masing, dari kegiatan kita. Kalau anak-anak kuliah kan misalnya nih ada yang kuliah siang, dia bisa pagi. Tapi paginya tuh kalau tempat gym tuh sekitar jam 7 udah buka. Jangan pagi bener jam 4 subuh, ngapain udah gitu. Terus yang kerja tadi yang pagi nggak bisa malam. Sepulang kerja mungkin mereka pulang sekitar jam 5 jam 6. Mereka mungkin bisa latihannya di jam 7. Terus yang tengah tadi siang boleh juga. Gak mengenal waktu sih kalau buat olahraga. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam, sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya pekerjaan kita apa, kita bisa menyesuaikan. Tapi buat saya pribadi sih kalau bagusnya itu olahraga itu dilakuin itu pagi. Pagi hari berarti ya Bang ya? Iya, karena pagi kan satu tuh lebih fresh, seger banget pas bangun tidur. Terus powernya gede, belum ngelakuin apa-apa. Jadi tenaga kita full. Kalau kita malam kan kita udah kegiatan nih, udah tahu yang tadi mungkin kerjaannya berat kayak misalnya buruh bangunan atau dia apa kayak gitu lembur kan. di kantor lembur gitu di kantor, banyak pikiran, mungkin udah nggak fresh lagi gitu. Jadi waktu pada saat dia main agak sedikit kayak sedikit banyak udah pikiran, capek beban, gitu ya, udah capek capek gitu kan. Nah jadi bagusnya dilakuin pagi. Berarti dianjurkan untuk olahraga itu pagi ya Bang ya. Kalau mau ke tempat gym di jam-jam 7 lah berarti jam 7, ya. Tapi jangan jam 5. Jam 4 belum buka. Belum buka. Bang, terus kalau orang ideal ya. Kadang kan kalau kita lihat ya di nowadays gitu kan ketika ngelihat nge-gym tuh diukur dari six pack. Perut kan. Nah, itu memang patokannya ke six pack itu atau enggak sih kalau untuk ngelihat badan tuh ideal atau enggak? Enggak sih, enggak seharusnya. Jadi yang six pack itu sebenarnya dilakuin sama orang-orang yang pengen ngejar kayak ikutin lomba. Kan sekarang ada yang anak-anak yang memang benar-benar dari awal tuh pengen ikutin lomba kayak lomba-lomba yang diadain untuk bodybuilder, untuk body contest gitu. Itu sebenarnya bagus sih kalau menurut saya. Tapi bukan patokan bukan untuk patokan. itu ideal berarti bukan ya. Bukan patokan untuk ideal. Ya? Ideal itu sebenarnya satu, badan kita tuh bagusnya di mata orang. Jadi struktur badannya bagus, tingginya sesuai dengan berat badan, itu ideal sih. Jadi kalau yang lain tuh bonus. Kalau misalnya six pack mungkin dari awal mungkin dia gennya bagus, dia bentuk
cuman latihan sebentar tapi udah langsung jadi. Sebenarnya dari gen tubuh juga. Dari gen tubuh juga. Gen tubuh Oke. juga yang proses. Bang Aris, terakhir Bang. Hmm, Bang, mungkin abang berarti sudah udah memulai betul. olahraga ini atau gym ini dari tahun 92 tadi ya. Iya, tahun 92. Udah puluhan tahun lah berarti ya Bang untuk apa Udah, terjun. aduh, udah Iya. nggak bisa dikatain. Udah bisa lagi. Udah lama Bang, banget. mungkin sebagai penutup Bang Aris mungkin boleh dong kasih tips nih ke anak-anak muda yang menonton ini ataupun ke pemirsa TVRI, kira-kira tips untuk memulai olahraga yang sehat, terus memulai pola hidup sehat itu seperti apa gitu Bang Aris? Ah, saya mau ngasih tip tapi saya nggak bawa tip nih. Waduh. Oh, adanya tip di mobil. Oke, pemirsa sekalian yang di luar, buat masyarakat Sumatera Selatan juga, Arisim cuman bisa mengimbau kesehatan itu penting banget buat kita, apalagi zaman sekarang yang sudah semua instan yang bisa diasup tubuh dan buat kita nggak sehat. Makanan-makanan yang mengandung gula banyak segala macam. Tapi jangan takut, jangan khawatir buat teman-teman di sana. Yang penting olahraga, apapun itu olahraganya kalian harus membuang kalori dan karbo kalian dalam satu hari itu minimal 1 piring atau 2 piring nasi itu lewat. Jadi dengan cara kardio, dengan cara ke tempat gym dan olahraga yang memang benar-benar bagus tuh kalian tuh harus ke gym ya. Jadi sehat itu mahal karena sehat itu berharga banget buat kita semua. Jadi olahraga. Wah, olahraga ya. Dari ini Bang Aris nih menjadi contoh ya pemirsa Betul. ya. Bodybuilder tuh sebenarnya bisa jadi mata pencarian juga Bang, bisa menjadi Iya. profesi juga berarti Bang ya. Betul. Karena di teman-teman kalau yang sering-sering nonton konser atau kemana-mana ya, kalau lihat ada yang apa Iya, nah, bodyguard istilahnya Bang ya. Nah, Nah, itu salah satunya. Inilah dia. Itu salah satunya. Jadi di sini juga di tempat Aris Gym juga di daerah Kenten lah pokoknya. Itu merekrut kalian buat ngejadi bodyguard. Jadi Bodyguard ini. pengawalan. Jadi bonusnya kalian badannya bagus dan dapat Penghasilan juga Bang ya. penghasilan juga dari hobi hingga jadi profesi. Wah, dari hobi jadi profesi. Iya. Oke, pemirsa terima kasih banyak telah menyaksikan Cuko ya hari ini, dan hari ini aku ingin menutup ini dengan kameranya ya, tolong ke Bang Aris ditutup dengan goyangan ala gym tadi. Yang lama pasti bisa, yang bisa pasti lama. Oke, Jangan lupa hidup sehat. Jangan lupa hidup sehat. Bersama Aris Gym. Iya, Bang Aris terima kasih banyak. Makasih. Ngobrol. Siap. Oke. Thank you, Bang. Ketemu Sampai jumpa lagi. pemirsa TV Sumatera Selatan.